Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Olivia Roji, absen 33 dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah struktur sistem reproduksi pria. Organ penyusun sistem reproduksi pada pria yang pertama adalah vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Fungsinya adalah mengantar sperma saat ejakulasi, kemudian menuju ke saluran kemih, atau yang biasa disebut dengan uretra. Uretra berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kemudian ada penis. Penis merupakan organ pada laki-laki yang nantinya akan masuk ke dalam organ perempuan atau vagina perempuan pada saat berhubungan seksual. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluarnya cairan sperma dan juga urin. Lalu ada skrotum. Skrotum merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang bentuknya terlihat seperti kantung. Skrotum merupakan tempat atau wadah dari testis dan fungsinya adalah mengatur suhu testis. Lalu testis merupakan organ reproduksi pria yang berbentuk oval. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki dua testis. Fungsinya adalah menghasilkan hormon testosteron dan juga memproduksi sperma. Lalu ada epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Fungsinya adalah untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis, juga untuk mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Lalu ada kelenjar Chopper. Fungsinya adalah untuk memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih, juga untuk membantu menetralisir tingkat keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Lalu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih yang berfungsi untuk memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Lalu ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens. Organ ini berguna untuk memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Lalu ada struktur sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium atau indung telur adalah jaringan kecil berbentuk oval yang berada di rahim. Berfungsi untuk memproduksi sel telur dan juga hormon seks perempuan. Lalu ada infundibulum. Pada infundibulum terdapat jumbai-jumbai atau fimbrae yang berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Ovum yang ditangkap oleh infundibulum akan masuk ke oviduct atau tuba falopii. Pada tuba fallopi, sel telur akan melintas atau lewat untuk berpindah dari ovarium menuju ke rahim. Tuba fallopi juga merupakan tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Setelah pembuahan terjadi, sel telur akan menuju atau bergerak menuju ke rahim untuk ditanamkan ke dinding rahim. Uterus atau rahim adalah suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Lalu ada endometrium atau dinding rahim. Dinding rahim tersusun dari sel-sel epitel dan membatasi uterus. Lapisan endometrium menghasilkan banyak lendir dan pembuluh darah. Ia akan menebal pada saat terjadi ovulasi dan akan meluruh pada saat terjadi menstruasi. Lalu ada vagina. Vagina merupakan area yang dengan bentuk seperti saluran dan lentur serta berotot. Bagian atas vagina terhubung dengan serviks. Sementara itu, bagian bawahnya terbuka ke arah luar. Sedangkan serviks atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dan vagina. Bentuknya seperti tabung dan berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Kemudian ada proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Spermatogenesis diawali dengan membesarnya masing-masing sel spermatogonium.
Kemudian terjadi sinapsis dan duplikasi kromosom sehingga terbentuk tetrad. Sel ini disebut dengan spermatosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan 2 sel spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Satu sel spermatosit sekunder mengandung kromosom X, sedangkan spermatosit sekunder yang lain mengandung kromosom Y. Kedua spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga terbentuk 4 sel spermatid yang bersifat haploid. Spermatid mengalami proses pematangan dan diferensiasi menjadi sel spermatozoa haploid yang fungsional. Spermatozoa fungsional dapat melakukan fungsinya dalam proses pembuahan. Lalu adalah proses oogenesis, proses pembentukan sel ovum. Proses oogenesis diawali dengan oogonium yang bersifat 2N, yang akan bermitosis dan berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan kutub primer atau badan polar. Kemudian pada akhir meiosis 2, oosit sekunder dihasilkan 1 sel oosit dan 1 badan polar sekunder. Kemudian badan polar primer akan menghasilkan 2 badan polar sekunder. Jadi, oosit primer mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan 1 ootit dan 3 badan kutub atau badan polar sekunder. Selanjutnya, ootit akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi sel telur yang masak, sedangkan 3 kutub sekunder yang lainnya akan hancur. Lalu ada siklus menstruasi. Siklus menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina atau meluruhnya dinding rahim dan keluar bersama darah melalui vagina. Siklus menstruasi ada 4 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi. Fase menstruasi pada umumnya rata-rata berlangsung selama 7 hari, tetapi ada yang mengalami kurang dari 7 hari dan ada pula yang mengalami lebih 7 hari. Namun, tetap kurang dari 15 hari. Fase menstruasi terjadi jika sel ovum tidak dibuahi oleh sel sperma. Keadaan yang terjadi pada fase menstruasi adalah produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti yang menyebabkan peluruhan dinding rahim endometrium, sehingga terjadi pendarahan atau yang kita sering kenal sebagai masa menstruasi. Jadi, darah yang didapati pada wanita dewasa pada saat menstruasi terjadi akibat peluruhan dinding endometrium. Kemudian fase praovulasi. Terjadi proses sekresi hormon FSH oleh kelenjar hipofisis anterior pada saat fase folikuler ini. Pada saat masa praovulasi ini, produksi FSH mengalami proses kenaikan, di mana peran dari hormon FSH adalah mengubah folikel primer yang terbentuk pada tahapan sebelumnya menjadi folikel sekunder. Folikel sekunder yang terbentuk menyebabkan produksi hormon estrogen dan kemudian akan terjadi penebalan dinding endometrium. Kemudian adalah fase ovulasi. Pada fase ini, hormon estrogen akan mempengaruhi hipofisis anterior untuk sekresi hormon LH yang berperan dalam memicu ovulasi untuk melepas oosit sekunder. Pada fase ovulasi merupakan tahapan di mana ovum atau sel telur akan siap dibuahi oleh sel sperma. Kondisi yang terjadi pada fase ovulasi adalah 1. Folikel akan mencapai kematangan. 2. Sekresi hormon estrogen akan meningkat. 3. Sekresi hormon FSH dan LH meningkat. Yang keempat adalah sel telur akan keluar dari folikel. Lalu ada fase pasca ovulasi atau luteal. Tahapan yang terakhir. Pada fase ini terjadi pembentukan korpus luteum yang akan menghasilkan hormon progesteron.
Hormon ini berperan dalam penebalan dinding endometrium, sehingga keadaan dinding endometrium akan semakin menebal. Jika terjadi pembuahan, dinding endometrium akan dipertahankan dan semakin menebal dan fase menstruasi tidak akan terjadi. Tetapi jika ovum tidak dibuahi, maka akan terjadi peluruhan dinding endometrium dan menstruasi akan terjadi lagi. Lalu ada proses kehamilan. Kehamilan terjadi ketika ada pembuahan atau fertilisasi. Jika salah satu sel sperma masuk ke tuba falopi dan bertemu sel telur yang telah menanti, maka terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Proses kehamilan dimulai dari sini. Sel telur akan mengubah dirinya sehingga tidak ada sperma lain yang bisa masuk atau membuahi. Pada saat pembuahan, gen bayi dan jenis kelaminnya ditetapkan pada saat itu juga. Jika yang membuahi berkromosom Y, maka akan menjadi anak laki-laki, dan jika berkromosom X, maka akan menjadi anak perempuan. Usia kehamilan adalah sekitar 38 minggu. Jantung akan mulai berdetak dan otak akan mulai berkembang pada saat usia 4 minggu kehamilan. Lalu setelah 5 minggu akan ada beberapa tonjolan yang akan menjadi kaki dan tangan. Lalu ekor embrio akan menyusut. Setelah 8 minggu, embrio yang kini disebut janin telah memiliki jari jemari yang mungil. Setelah 28 minggu, janin berkembang sempurna, berat badannya juga terus bertambah menjelang kelahiran. Lalu sekitar 38 minggu setelah pembuahan, kepala janin menjungkir ke bawah dan janin akan siap dilahirkan. Lalu adalah proses kelahiran. Proses kelahiran ada dua, yaitu normal dan sesar. Melahirkan secara normal umumnya terjadi di antara minggu ke-37 sampai minggu ke-42. Tahapan melahirkan secara normal dimulai dari kontraksi otot rahim, diikuti dengan pembukaan leher rahim secara bertahap. Setelah itu, otot panggul ibu akan mendorong bayi dan plasenta keluar melalui vagina. Lalu yang kedua adalah operasi sesar. Operasi sesar biasanya dilakukan jika seorang ibu terpaksa dan tidak bisa melahirkan secara normal. Penyebabnya salah satunya adalah bisa saja janin yang ada di dalam kandungan ibu itu terlilit oleh tali pusarnya, dan atau bisa jadi seorang ibu yang akan melahirkan tersebut telah mempunyai penyakit herpes simplex. Itulah mengapa seorang ibu harus melahirkan secara sesar dan tidak boleh melahirkan secara normal. Lalu ada keluarga berencana atau biasa disingkat dengan KB. KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia melahirkan. Keluarga berencana ada dua, yaitu yang permanen dan yang non-permanen. Yang permanen biasanya tidak dapat dikembalikan lagi. Biasanya dilakukan dengan cara operasi. Contohnya seperti vasektomi pada pria, yaitu memotong vas deferens dan setiap ujung potongannya adalah diikat. Ini diikat. Lalu untuk wanita adalah tubektomi, yaitu pemotongan di bagian oviduct dan setiap ujungnya juga diikat seperti ini. Untuk yang non-permanen ada beberapa cara, dan untuk yang non-permanen ini bisa dikembalikan kehamilannya, artinya tidak bersifat permanen atau selamanya. Metode ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan minum pil, atau juga dengan KB IUD, diafragma, sistem kalender, dan lain-lain. Lalu ada kelainan pada sistem reproduksi pria. Salah satu kelainan tersebut adalah varikokel. Varikokel adalah penyakit yang ditandai dengan adanya pembengkakan pada pembuluh darah vena dalam kantong zakar atau skrotum. Jadi varikokel selain dapat memperkecil testis, penyakit reproduksi ini juga dapat menyebabkan infertilitas akibat berkurangnya produksi dan kualitas sperma. Jadi varikokel itu yang ini, yang warnanya ungu-ungu kebiruan. Lalu kelainan pada sistem reproduksi wanita salah satunya adalah penyakit myom. Penyakit ini merupakan pertumbuhan tumor jinak pada dinding otot rahim yang menyerang perempuan pada usia subur. Jadi ini adalah myom. Tumor jinak yang
tumbuh pada dinding otot rahim. Meski penyebabnya belum pasti, namun terdapat 2 faktor yang dapat meningkatkan resiko wanita untuk terkena miom, yaitu salah satunya adalah gangguan hormonal dan faktor genetik atau keturunan. Itu tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.